Selamat siang GKI Padang. Haleluya. Selamat siang, mari Bapak Ibu Saudara kita boleh bangkit berdiri, kita dapat sapa dan juga salam saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah bagi kita pada hari ini di Minggu tanggal 15 Januari 2023. Dan kita bersyukur di mana di sepanjang bulan ini kita banyak diberkati oleh firman Tuhan dengan topik kita yaitu tinggallah di dalam Kristus. Di mana mengapa kita tinggal di dalam Kristus, karena kita adalah ranting daripada pokok anggur yang benar. Dan ranting perlu untuk menghasilkan buah. Kita tinggal di dalam Kristus supaya kita senantiasa dibersihkan oleh firman Tuhan. Karena kita masih memiliki hati, memiliki pikiran dan juga tubuh kita yang masih berhubungan di dunia ini, di mana kita perlu dibersihkan dari perasaan-perasaan kita, pikiran kita, karakter-karakter kita yang lama, tabiat-tabiat kita yang lama, agar kita menghasilkan buah daripada kehidupan kita, yaitu kehidupan sehari-hari kita, dan buah itu dapat dilihat dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kita dapat membawa buah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan hari ini mari Bapak Ibu Saudara persiapkan lebih lagi hati kita, diri kita untuk menerima firman Tuhan. Setiap minggunya semakin jelas Tuhan membawa kita kepada pengertian, kepada pengetahuan kita akan topik-topik yang kita dengarkan melalui kesetiaan dan kerajinan kita di dalam ibadah kita. Dan hari ini ada pembelajaran PAK bagi anak-anak SD mulai dari kelas 1 sampai 6 SD. Bagi Bapak Ibu Saudara, abang-abang, kakak-kakak yang memiliki adik-adiknya yang masih SD, mari jangan lupa perlengkapi mereka dengan makanan, dengan juga buku-buku pembelajaran mereka, dan juga dapat mengantarkan mereka ke tempat ini untuk mengikuti pembelajaran agama yang akan dimulai pada pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan inilah ayat renungan kita di minggu ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat renungan kita dari kitab Yesaya 3 ayat 10. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 3 ayat 10. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, GKI Padang. Haleluya. Semua kita siap bersukacita untuk Tuhan, amin. Amin. Semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Katakan ke sebelahnya, ayo kita bersukacita. Terima sukacita sorga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang
Kami rasakan sukacita yang datang daripada Tuhan Yesus. Kami bersuka Tuhan, kami bersuka, kami memuji-Mu Tuhan. Come on! Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, Kau ada orang bagiku, sukacita surga nyata. Mari GKI Padang, lebih lagi haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Kau sukacita kami Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menerima sukacita daripada-Mu. Itu yang mengalir. Itu yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapa, kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus. Bahwa kami dekat sebab kami rindu melekat kepada Engkau. Kami bawa segala yang kami miliki. Sebab tiada Tuhan seperti Engkau. Tiada Allah yang layak disembah selain Engkau, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegah, sebab hidupku pun milik-Mu, ya Tuhanku.
ditinggikan selamanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku. Sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku, kepunyaanmu, dan tak dapat ku terbegah, sebab hidupku pun milikmu. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu, agar dapat ku pegang erat, sampai selamanya ku ingin melekat. Ya Tuhan, ku datang bersama padamu, ku miliki. Biarkan mendekat, semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu, Bapakku, biar sampai selamanya kami pegang erat semua janji-Mu. Tuhan, ini kami nyatakan dengan hati kami. Kami katakan kepadamu, ini kami berserah. Ya Tuhan, ku datang. Ya Tuhan, ku datang berserah, ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, semua isi tangan pertolonganmu, dan kami tahu takkan pernah terlambat. Sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu. Sampai selamanya, selamanya ku ingin melekat kepadamu, Tuhan. Sampai selamanya, melekat kepada Tuhan, melekat kepada Yesus, melekat kepada Dia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang luar
mengasihimu ya Yesus. Bawa Sharon termulia, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Ini kami menyembah-Mu. Di dunia ini tiada satu lutut pun yang tidak bertelu menghadap Raja yang luar biasa, dan semua lidah akan mengaku Yesus Engkaulah Raja. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan nama-Mu selalu, selalu. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah nama Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau. Mari angkat pujian ini dan sembah di tempat ini. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Kami meninggikan nama-Mu, biar semua lidah mengaku padamu. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku hanya Engkau Raja, Engkaulah Yesus. Mari sembah dan katakan, ku sembah Kau ya Allah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus. Semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini kita satukan hati kita untuk menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Juga kita rendahkan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita yang ada di layar di depan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa buat segala berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesembuhan yang daripada-Mu untuk segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat keuangan yang Kau berikan sehingga anak-anak-Mu dapat Tuhan membayar uang perkuliahan mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat makanan dan minuman yang selalu tersedia Tuhan di meja makan kami setiap harinya, sehingga kami tidak mengalami kekurangan Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk Tuhan Yesusku usaha-usaha yang dapat kami mulai Tuhan Yesusku di dalam kehidupan dalam pekerjaan kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu di mana Tuhan Yesus pada hari Kamis yang lalu tim keluarga demikian juga tim muda-mudi yang telah berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk kerjasama dan kesatuan hati membicarakan Tuhan pelayanan perkembangan pelayanan dalam gereja-Mu, demikian juga ibadah-ibadah kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami menaikkan doa kami Tuhan bagi setiap pekerjaan dan usaha-usaha kami umat-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan Yesus yang kami andalkan di dalam pekerjaan dan usaha kami. Kau Tuhan Yesus yang kami harapkan Tuhan hadir dalam pekerjaan dan usaha kami. Karena kami tahu Tuhan selama kami mengandalkan Tuhan, selama kami Tuhan Yesusku mencari Tuhan, Tuhanlah yang memberkati usaha dan pekerjaan kami. Melalui ketekunan kami, melalui kesungguh-sungguhan kami, kejujuran kami di dalam pekerjaan dan usaha kami, Tuhan akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan di mana Tuhan usaha-usaha kami mengalami peningkatan, pekerjaan-pekerjaan kami juga Tuhan diberkati oleh keberadaan kami di tempat pekerjaan di mana kami berada Tuhan. Kami juga Tuhan Yesusku berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, mereka yang dalam perjuangan di dalam penyusunan skripsi mereka Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang menolong mereka, Kau yang memimpin mereka, menuntun mereka, memberikan hikmat yang daripada-Mu bagi mereka sehingga mereka dapat mengerjakan skripsi mereka Tuhan. Kau memakai Tuhan Yesus setiap dosen-dosen mereka yang membimbing dan mengarahkan mereka. Biarlah dosen-dosen mereka juga Tuhan Yesus dapat memperhatikan dan memperdulikan keberadaan anak-anak-Mu ini, sehingga ada Tuhan Yesusku keinginan daripada mereka untuk mengorbankan waktu mereka, mengarahkan dan membimbing setiap anak-anak-Mu, sehingga tidak ada skripsi mereka yang Tuhan tergantung begitu saja, ataupun skripsi mereka yang terhenti Tuhan. Kami percaya semua anak-anak-Mu dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kami umat-Mu, di mana kami yang adalah tubuh Kristus yang Tuhan sudah persatukan di tengah-tengah gereja ini Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus sama tubuh Kristus di tempat ini, kami memiliki hubungan yang baik Tuhan Yesus yang berasal daripada-Mu. Ada kasih, ada damai, ada sukacita yang senantiasa kami alirkan Tuhan Yesusku terhadap Tuhan sesama kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, di tengah gereja-Mu ini Bapa. Firman-Mu Tuhan yang telah memperlengkapi kami, yang kami dengarkan di sepanjang bulan ini, itu kami kerjakan Tuhan Yesus di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga semua kami Tuhan tidak hanya menjadi tubuh Kristus saja, tetapi kami menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang mengerjakan fungsi kami masing-masing di tengah gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesusku buat keamanan Bapa bangsa kami, perlindungan-Mu atas negara kami, negara Indonesia Tuhan, di mana belakangan ini Tuhan Yesus aktifnya Bapa gunung-gunung Merapi, demikian juga adanya gempa bumi di beberapa daerah Tuhan. Kaulah perlindungan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesusku yang menjadi keselamatan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah semua gereja-gereja-Mu yang ada di tengah bangsa ini semakin gencar Tuhan untuk bergerak memberitakan Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Gereja-Mu bersatu hati berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di tengah bangsa dan negara kami ini. Dan Engkau Tuhan Yesusku yang menyelamatkan bangsa kami dari segala bencana-bencana alam. Tidak satu pun Tuhan Yesus keterkejutan ataupun hal-hal yang menakutkan, yang membahayakan Tuhan terjadi di tengah bangsa kami. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia juga dapat terus berjaga-jaga Tuhan. Mereka terus waspada Tuhan Yesus atas kehidupan mereka Bapa. Inilah doa kami bagi bangsa kami, damai-Mu terjadi bagi bangsa kami.
Berkat-Mu mengalir atas bangsa ini Tuhan. Pertobatan juga tercurah atas bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang mengenal kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami patahkan segala kuasa-kuasa kegagalan menghalang-halangi kami mengalami peningkatan baik di dalam pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, menghalang-halangi usaha kami, pekerjaan kami diberkati Tuhan, tidak berkuasa. Tinggalkan di dalam nama Yesus, menghalangi kami dapat menghadirkan kerajaan Tuhan dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, segala penundaan-penundaan di dalam pengerjaan skripsi setiap anak-anak Tuhan tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus, roh keputusasaan, roh menyerah tidak berkuasa. Tinggalkan setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, hubungan-hubungan yang tidak baik, hubungan-hubungan yang tidak sehat, tinggalkan semua kami. Tidak menghargai kesatuan roh Tuhan yang ada di dalam kami, yang mengikat kami menjadi satu tubuh Kristus tengah-tengah gereja Tuhan ini tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus, segala roh perpecahan yang memecahkan kesatuan dalam gereja ini, tinggalkan di dalam nama Yesus. Bencana-bencana alam gunung meletus, baik itu bencana-bencana gempa bumi, tinggalkan bangsa negara kami, menghalangi gereja-gereja Tuhan dapat terus bergerak aktif memberitakan Injil kebenaran. Tinggalkan gereja-gereja Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, haleluya, amin. Kami menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. bersyukur, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang sungguh sangat luar biasa di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu membukakan mata rohani setiap kami, sehingga kami bisa merasakan bahwa Engkau benar-benar nyata dan hidup. Walaupun secara mata badani kami tidak melihat bahwa Yesus di tengah-tengah kami, tetapi mata rohani kami bisa merasakan bahwa Engkau benar-benar ada Tuhan. Terima kasih buat waktu kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Setiap kali pujian penyembahan ini kami naikkan, kami sungguh merasakan Engkau hadir Tuhan. Kami sungguh merasakan Engkau memberkati kami, dekat dengan kami, dan sangat rindu untuk bersekutu dengan kami. Oleh sebab itu, saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami siapkan seluruhnya yang terbaik. Karena kami mau belajar akan firman-Mu.
Firman Tuhan lebih daripada cukup untuk memberkati kami. Kami sangat percaya dan sangat yakin akan firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Bahwa firman-Mu menguatkan setiap lutut yang lemah. Dan firman-Mu menyembuhkan setiap luka. Biarlah pada siang hari ini, Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Hati kami terbuka, pikiran kami pun terbuka, dan telinga kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Bicaralah dan jangan ada satupun yang Engkau lewatkan, Roh Kudus, di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan terima kasih buat semua Tuhan hamba-hamba yang melayani pada hari ini. Sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih buat mereka yang sudah melayani kami. Di dalam nama Yesus kami juga menghancurkan segala pekerjaan setan yang menghalangi kami dapat mengerti, dapat menyerap firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kekerasan hati, segala pikiran yang bercabang, tinggalkan saya pikiran kami. Dalam nama Tuhan, segala dosa, kesalahan, kenajisan, pikiran-pikiran tidak baik, tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus, buat kami mengerti akan firman-Mu. Pengertian yang tidak dangkal, tetapi pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, boleh sekali lagi berikan senyum kiri kanannya, sapa mereka. Berikan juga senyum yang tentunya lebih baik daripada senyum yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan saya percaya ada sukacita ketika kita memuji menyembah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, selamat siang semuanya, dan haleluya bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita berkumpul kembali, kita mau dengar firman, dan kita sudah beribadah. Percaya hati kita pun siap untuk dengar firman. Apakah saudara siap untuk dengar firman pada siang ini? Boleh tanya kiri kanannya, apakah saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tuhan. Tema pada bulan Januari yang kita pelajari adalah tinggal dalam Kristus. Dan ini salah satu tema yang akan menuntun kita kepada tema tahunan, yaitu tubuh Kristus, the body of Christ. Kurang lebih kita udah belajar 3 minggu ya Bapak Ibu Saudara mengenai tinggal dalam Kristus. Ini minggu yang keempat. Pasti ada dong yang dipelajari selama 4 minggu ini. Dari tahun baru, minggu 2, ya, minggu 3 dan hari ini minggu yang keempat bagi kita. Penting bagi kita untuk tinggal dalam Kristus. Nah, saya akan ulang sebentar tentang apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Roh kita sudah bersih. Itu semua karena kematian Yesus di kayu salib. Namun perlu kita ingat bahwa manusia terdiri tidak hanya dari roh saja, tetapi juga terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, setelah roh kita dibersihkan, tubuh dan jiwa kita tidak langsung bersih. Tubuh dan jiwa kita harus masuk ke dalam perjalanan iman. Tujuannya supaya dibersihkan. Sehingga jiwa kita menjadi bersih, tubuh kita menjadi bersih. Apa yang kita bahas jiwa dan tubuh? Ada pikiran, ada perasaan, ada karakter, tabiat, aksi dan reaksi kita. Itu perlu dibersihkan. Selanjutnya bahwa ranting yang berbuah, hanya ranting itu yang dibiarkan melekat. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan kemudian dicampakkan ke dalam api, dibakar dan kemudian hilang menjadi sia-sia. Hanya ranting yang berbuah yang dibiarkan melekat. Jadi untuk tinggal dalam Kristus, kita yang adalah ranting harus berbuah. Karena kalau kita nggak menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara, kita akan dibuang. Kita tidak diizinkan tinggal dalam Kristus. Jangankan bicara Kristus ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mama saya pun, gembala sidang kita pun, tadi dia ceritakan di ibadah pagi, ada satu pohon pepaya, berbuahnya sebenarnya berbuah, tapi satu-satu, kayak lagu. Satu-satu, ya nyambung juga berarti, tidak mengantuk. Nah,
Satu-satu buahnya. Berbuah sih, tapi satu-satu. Ya, tapi yang satu-satu ini pun, ya begitulah. Lebih lama menantikan daripada menikmatinya. Akhirnya pohon pepaya itu dipotong, ditebang. Sama pohon-pohonnya ditebang, tidak dibiarkan lagi ada. Apalagi Kristus, apakah mungkin Kristus membiarkan salah satu rantingnya tidak berbuah? Berbuah bukan keinginan kita. Berbuah adalah kehendak Kristus bagi kita. Kita hanyalah alat Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, mereka yang berbuah, yang dibiarkan untuk melekat. Nah, untuk kita bisa berbuah, kita mesti siap untuk dibersihkan. Karena untuk berbuah, ranting itu mesti bersih, berbuah, dibersihkan lagi, berbuah lagi, dibersihkan lagi, berbuah lagi. Dan untuk bersih, tidak cukup sekali dibersihkan, harus terus menerus. Nah, selanjutnya bagaimanakah jiwa dan tubuh kita dibersihkan? Melalui apakah? Ada 3 hal yang kita pelajari minggu yang lalu. Yang pertama, melalui terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, terhubung dengan sesama kita. Dan yang ketiga, melalui ujian. Sama-sama katakan melalui ujian. 3 hal ini adalah cara bagi kita supaya jiwa dan tubuh kita dibersihkan. Tidak ada cara lain. Terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga melalui ujian kehidupan kita. Kita nggak bisa putus hubungan dengan Tuhan, lalu hidup kita dibersihkan. Tuhan adalah standar kebenaran hidup kita. Kita pun tidak bisa dibersihkan kalau kita nggak mau berkumpul dengan sesama. Hanya datang dalam ibadah minggu saja, lalu tidak mau terkoneksi dengan teman-teman rohani lainnya. Siapa yang bisa mengkoreksi kita kalau kita memutuskan hidup sebatang kara? Kalau kita berlagak, bersikap eksklusif, tidak ada orang yang bisa tegur, tidak ada yang bisa nasihati, tidak ada yang bisa kasih saran. Kita mesti lapang dada kepada orang lain supaya kita bisa dikoreksi. Dan kemudian jangan lari dari ujian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena ujian membuat kita semakin dimurnikan, semakin dibersihkan. Yang diuji adalah keyakinan kita kepada Kristus. Amin. Mari hari ini kita lanjut pelajaran lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh mempersiapkan catatan, ya, bentuk digital boleh, bentuk yang manual juga oke. Nah, tolak ukur daripada bersih, tolak ukur dari bersih bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Sama seperti sebuah rumah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Rumah itu dikatakan bersih bukan hanya karena satu orang yang bilang rumah itu bersih. Tapi karena ada beberapa orang yang setuju bahwa rumah itu dalam keadaan bersih. Nah, bersih itu bukan menurut saya. Bukan apa yang cocok menurut saya, bukan apa yang sesuai dengan keinginan saya. Perlu kita sadari bahwa dasar keinginan manusia adalah berbuat dosa. Oleh sebab itu kita perlu terhubung atau melekat kepada Kristus karena kita perlu untuk memiliki standar yang benar. Sama-sama katakan standar yang benar. Tentang suatu hidup yang bersih. Roma 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dasar keinginan manusia adalah berbuat dosa. Tidak ada satupun kita yang memiliki keinginan yang benar. Jadi di luar Kristus, kita nggak akan bisa ngerti apa sih yang mesti dibersihkan dari hidup kita. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita akan berusaha mencocok-cocokkan hidup kita dengan sekitar kita. Orang pingin seperti itu, kita ikut. Lagi tren seperti itu, kita ikut. Orang lagi hit seperti itu, kita ikut. Orang bilang, kamu bagusnya begini. Kamu kalau ngomongnya beginilah. Kamu kalau jalannya bagusnya begini.
Semua menurut orang lain bagusnya, menurut orang lain. Saya katakan itu tidak salah juga ya Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti orang lain koreksi kita nggak masa bodoh, tidak. Tetapi standar hidup kita bukan dibangun di atas orang lain. Supaya kita mengerti apa saja yang perlu dibersihkan dari hidup ini, kita perlu standar yang benar. Dan standar yang benar hanya kita temukan di dalam Kristus. Kalau kita mengambil nilai-nilai dunia yang kita rasa cocok, sesuai, ya nyaman bagi kita. Standar dunia ini pada akhirnya akan menemukan kesalahan Bapak Ibu Saudara. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan, segala sesuatu yang dibangun di atas standar yang salah hanya akan menghasilkan sebuah kesalahan. Bapak Ibu Saudara mengerti? Segala sesuatu yang dibangun di atas standar yang salah hanya akan menghasilkan sebuah kesalahan. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Gedung gereja ini ketika akan dibangun kembali, dan kita tahu bahwa kota ini adalah kota yang tidak lepas dari suatu bencana yang namanya gempa bumi. Nah, tentunya kita tidak mau kejadian yang dulu terulang lagi, yaitu di mana bangunan kita rusak akibat gempa. Memang tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana kerusakannya, tetapi kan kita bisa berusaha, bukan? Nah, karena kita tahu bahwa di kota ini tidak lepas dari gempa bumi, maka gedung gereja ini harus kita bangun di atas standar-standar bangunan yang benar. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Jarak besinya, ukuran besinya, cara ikatnya, membangun pondasinya, kedalaman pondasinya, bobot gedungnya, jenis batu batanya, semennya, dan lain sebagainya. Kalau gedung ini dibangun di atas masukan-masukan orang yang tidak berpengalaman tentang bangun rumah, sudah pastilah gedung ini tidak akan kokoh, bukan? Maka tidak perlu gempa bumi yang besar, gempa bumi yang kecil pun pasti akan hancur, pasti akan rusak. Demikian juga hidup kita. Kalau standar kita adalah orang lain, adalah dunia, dan kita rasa cocok, kita rasa nyaman, dan kita mulai pakaikan, tanamkan dalam diri kita, segala standar yang salah hanya akan menghasilkan sebuah kesalahan. Sekali lagi saya bacakan Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi bagaimana sih supaya saya tahu bahwa apakah hidup saya sudah dibangun di atas standar yang benar? Jawabannya adalah ketika melewati ujian. Karena setiap standar yang benar seharusnya lulus uji. Katakan kiri kanannya, karena setiap standar yang benar sudah seharusnya lulus uji. Amin. Nah, pada waktu sebelum saya selesai menjadi seorang dokter, ada satu ujian yang harus kami lewati, namanya uji kompetensi. Sebelum saya melewati ujian tersebut, sebagai seorang dokter, ada kompetensi-kompetensi dasar yang harus kami pahami dan harus bisa kami lakukan. Sebut saja misalnya menjahit luka. Saya ambil salah satu contoh, yaitu menjahit luka. Banyak mungkin dokter, medis, ataupun mungkin perawat, para medis bisa menjahit luka. Bidan juga bisa menjahit luka. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Tetapi pertanyaannya bukan hanya bisa. Karena di dalam sebuah uji kompetensi, yang diuji bukan bisa atau tidaknya, tetapi benar atau tidaknya. Nah, benar atau tidaknya. Rata-rata kami pasti bisa menjahit luka. Tapi ketika ujian, cara kami menjahitnya, langkah-langkahnya sudah benar apa tidak? Kalau tidak benar,
Apakah lulus uji? Lulus uji? Tidak. Walaupun lukanya terjahit. Amin, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ujian yang terjadi dalam hidup kita. Bukan pertanyaan jawabannya adalah bisa nggak kita lewati? Tidak. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, seberapa benar kita melewati ujian tersebut. Kalau hidup kita berpatokan pada standar-standar dunia, maka setiap kali masalah datang, maka cara dunia yang akan kita pakai. Pengertian dunia, hikmat dunia, selesai juga. Apa? Selesai juga. Tetapi benar apa tidak? Belum tentu benar, Bapak Ibu Saudara. Namun kalau kita memakai standar yang benar, maka ketika ujian datang, maka cara yang benar akan melewati ujian tersebut. Amin. Nah, tinggal dalam Kristus, itu artinya hidup kita dijalani dengan berpatokan pada standar kebenaran. Mari kita baca sama-sama. Tinggal dalam Kristus artinya hidup kita dijalani dengan berpatokan pada standar kebenaran. Hidup ini mesti punya standar, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa hidup kemana angin bertiup. Atau apa yang lagi hits, apa yang lagi tren. Kita mesti punya standar dalam hidup ini. Dan untuk membangun hidup yang dinamakan tinggal dalam Kristus, artinya hidup kita mesti ada patokannya, mesti ada standarnya. Standarnya adalah kebenaran. Nah, bagaimanakah kita bisa menemukan kebenaran? Ada teori dan ada praktek. Ada teori dan ada praktek. Standar kebenaran bukan hanya didengarkan saja. Seperti sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita dengar firman Tuhan. Itu namanya praktek. Kita mendengarkan. Tapi tidak cukup sampai di sana. Kita perlu untuk membaca. Kita perlu memahami tentang teorinya. Karena apa yang kita baca akan mendatangkan pengertian. Dan setiap pengertian itu mengubahkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Misalnya pada waktu saya sebagai seorang dokter. Nah, di dalam dunia kedokteran itu pada waktu kami pendidikan, ya namanya semuanya serba sibuk ya. Semuanya serba di bawah tekanan, capek, ya beban mental, beban fisik dan lain sebagainya. Kadang-kadang kami melakukan beberapa hal udah nggak lagi sesuai teori. Tapi yang penting selesai aja. Apa? Yang penting selesai. Misalnya ambil darah, kan kalau ambil darah itu ada step pertama, kita permisi dulu sama pasien. Step kedua, kita kemudian siapkan lokasi. Step ketiga, berikan rasa nyaman. Step keempat, kita desinfektan dulu, kita bersihkan. Dan kemudian sampai selanjutnya, sampai kemudian darah tersebut terambil. Tapi saking capeknya, saking hektiknya selama pendidikan, kadang-kadang Pak ambil darah ya, udah. Gak ada lagi tuh, siapkan tempat nyaman, izin, gak ada lagi, cuma Pak ambil darah ya, udah cucu. Pada waktu dia kesakitan, katanya, udahlah Pak tenang aja. Karena sudah, yang penting apa tadi? Yang penting selesai. Yang penting kelar. Dan tidak jarang juga kami, karena malas nyari di buku, lalu tanya sama senior. Bang, kalau nanti pasiennya kejang, apa yang dilakukannya ya? Lalu dia sampaikanlah ilmunya. Apa? Ilmunya. Nah karena malas nyari, ya kami aminkan aja ilmunya. Pas kami lakukan di lapangan, ya namanya ilmu terapan. Namanya ilmu mulut gitu. Ya kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Karena malas nyari. Padahal justru ketika kami mencari, ketika kami mulai buka buku dan belajar, kami mulai mengerti. Oh ya kenapa ya harus dikompres dingin dulu? Oh kenapa ya harus diberikan oksigen pada waktu kejang? Oh kenapa ya harus harus dilepaskan bajunya, harus diperhatikan mulutnya pada waktu kejang?
Setiap kali kami baca, kami temukan jawaban dari kenapa. Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti tentang standar kebenaran, gak cukup hanya mendengarkan saja. Kita perlu membaca. Dengan membaca, kita akan menemukan jawaban kenapa. Mengapa saya harus memberi? Mengapa saya juga harus datang dalam for dia? Mengapa saya harus mengasihi? Mengapa saya harus mengampuni orang lain? Mengapa saya harus datang tepat waktu? Mengapa saya harus rajin dan setia beribadah? Jawaban itu kadang-kadang gak kita temukan ketika kita mendengar. Memang pada waktu kita dengar kesaksian orang lain, misalnya dia bersaksi tentang perpuluhan. Wah, memang kita berapi-api kan untuk memberikan perpuluhan. Ternyata pada waktu memberikan perpuluhan, yang ada pun kurang. Maka kekuatan kesaksian orang lain saya percaya akan menurun. Tapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan berkata untuk membawa persembahan 1/10 dari apa yang kita dapat, karena itu harus dikembalikan kepada Tuhan, maka walaupun kita kekurangan, kita ngerti, kita mesti beri kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan, tapi karena memang 1/10 dari milik kita kembalikan kepada Tuhan. Mungkin pada waktu kita mendengarkan tentang kesaksian orang mengampuni, wow, ketika saya mengampuni saya disembuhkan. Ketika saya mengampuni, waduh, luka saya dipulihkan. Wah, kita bersemangat mendengarkannya. Lalu kita, ya, saya akan ampuni. Saya akan ampuni mama saya akan ampuni ibu saya. Sama aja ya, saya akan ampuni ayah saya akan ampuni setiap orang yang bersalah. Saya akan ampuni. Wah, kita mungkin pada waktu mendengarnya, kita berurai air mata saking semangatnya. Tapi ketika keluar, kita lihat kesalahan orang lain lagi. Orang yang sama. Kita akan bilang, nanti dululah. Pikir-pikir dulu, kulihat dulu. Layak gak dia diampuni? Karena patokannya berdasarkan kesaksian orang lain. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Sama seperti Bapamu di sorga juga mengampuni kamu. Sebab ketika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Ketika kita baca, kita akan mengerti. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, hidup yang tinggal dalam Kristus, artinya hidup yang berpatokan dengan standar kebenaran. Hari ini, tentukan standar hidup kita. Mau standar mana? Standar dunia atau standar kebenaran? Untuk menemukan standar kebenaran, tidak cukup hanya mendengar, kita perlu untuk membaca. Ketika kita membaca, kita menguji apa yang sedang kita dengar. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 8-10. Kita baca, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan, dulu kita adalah gelap, kita gak ngerti apa-apa. Kita nggak ngerti keputusan ini harus bagaimana. Setiap kali ada pilihan kita bingung. Tetapi setelah Tuhan selamatkan kita, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sekarang kamu adalah terang. Tapi tidak cukup sampai di situ, terang di dalam Tuhan. Hanya dengan tinggal di dalam Kristus, kita menemukan terang. Mungkin ini menjadi jawaban bagi kita. Kenapa saya sudah ikut Tuhan. Tapi kok kadang-kadang ada jalan yang terasa begitu gelap ya. Ada keputusan yang sepertinya sulit untuk diambil ya. Karena untuk menyelamatkan kita itu adalah tugas Tuhan. Kewajiban dia, kasihnya kepada kita. Tapi untuk tinggal dalam Tuhan itu keputusan kita. Itu pilihan kita. Dan setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan yang bisa menemukan terang. Katakan kiri kanannya, orang yang tinggal dalam Tuhan yang bisa menemukan terang. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menguji? Dengan membaca firman Tuhan.
Karena ketika kita membaca firman Tuhan, secara bersamaan kita sedang menguji hidup kita sendiri. Apakah kita sedang hidup sesuai dengan standar kebenaran, atau kita hanya hidup berdasarkan standar perkataan dunia saja. Bagaimanapun saya juga pernah hidup dengan standar dunia. Cara bekerja seperti dunia, pendapatan seperti standar dunia, pemberian seperti standar dunia pernah. Dan masing-masing kita pun mungkin pernah melewati masa seperti itu. Kita berpatokan kepada standar dunia. Apalagi dengan luasnya media sosial ya Bapak Ibu Saudara, mudah kita melihat kehidupan orang lain. Tapi satu hal yang saya temukan ketika kita mengikuti standar dunia, tidak lepas dari keletihan, capek. Karena standar dunia selalu berubah-ubah. Hari ini A, tahun depan B, tahun depan C, tidak selalu sama. Nah, setiap kali saya mengikutinya, selalu capek rasanya. Tapi ketika kita belajar untuk mengikuti standar kebenaran, standar firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan standar itu yang kita perlu baca, perlu dengar, perlu renungkan, supaya itu menjadi standar kehidupan kita. Dan ketika itu menjadi standar kehidupan kita nggak akan capek, tapi kita akan terus disegarkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, jadi sekali lagi untuk bisa berbuah, kita perlu untuk dibersihkan. Dan perlu kerelaan hati agar kita dibersihkan. Untuk dibersihkan perlu kerelaan. Mari lihat Wahyu 3 ayat 19. Bahwa untuk dibersihkan kita perlu merelakan hati kita. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya akan gantikan ku yang huruf besar tadi menjadi Tuhan. Barang siapa Tuhan kasihi, ia akan Tuhan tegur dan Tuhan hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan sangat rindu mengkoreksi kehidupan kita. Dia sangat rindu untuk memberitahukan kepada kita, ada yang salah, ada yang perlu kamu ubah dari kehidupanmu. Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk melihat ke sebuah kesalahan. Tadi pagi pun Gembala Sidang berkata bahwa Allah kita kudus. Dia tidak pernah melalaikan untuk melihat sebuah dosa. Tuhan sangat rindu. Bukan kita sebenarnya yang rindu hidup kudus, tidak. Tuhan yang rindu kita hidup kudus. Dan Dia mau memberitahukan kepada kita, apa-apa saja sih yang perlu kita bersihkan dari hidup ini. Tugas kita adalah merelakan, bukan hati kita. Berikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengkoreksi apa-apa saja yang perlu dari hidup ini. Jangan semua sesuai dengan keinginan kita, cocok. Oh ini cocok sama aku. Sekali lagi, bersih bukan artinya cocok dengan keinginan kita. Amin. Perlu standar yang benar supaya bersih yang benar itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, tanya kiri kanannya, kamu sudah rela untuk dibersihkan? Ada di sini yang suka kotor? Ada? Mungkin ada. Mungkin ada. Ada orang yang hobi kamarnya kotor. Itu sebuah nilai seni bagi dia. Tapi orang yang seperti itu pun pasti merindukan kamarnya dibersihkan. Tidak ada orang yang suka kotor. Sesuatu yang kotor biasanya mendatangkan bau, mendatangkan sikap jijik. Orang yang kotor gak menarik. Cobalah lihat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di jalan-jalan. Adakah yang rela langsung tiba-tiba datang peluk mereka, cium mereka, menghirup aroma badan mereka? Tidak. Semua orang pasti akan menjauh. Karena orang berpikir mereka kotor, mereka tidak bersih. Kamar yang kotor, rumah yang kotor. Semewah apapun, gak ada orang yang betah di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar apa sih tujuan hidup kita dibersihkan. Saya berharap setelah ini kita pelajari
Semua kita masing-masing merelakan hidup kita untuk dibersihkan. Karena hidup ini dibersihkan, ada tujuannya loh. Katakan kiri kanannya, ada tujuannya loh. Jadi bukan hanya, oh ini dibersihkan berarti saya harus bergumul, saya harus ada masalah, saya harus bersengsara, mengalami sengsara. Enggak. Kesengsaraan kita punya tujuannya. Amin. Kesengsaraan kita bukan membuat kita jadi pasrah, jadi lalu kemudian menjadi orang yang mellow, sikit-sikit sedih, nangis, lalu kalau menyembah Tuhan berurai air mata karena saking beratnya masalahnya, tidak. Kesengsaraan yang kita alami ada tujuan Tuhan bagi kita. Tidak ada satupun ujian tanpa tujuan. Nah, hidup kita dibersihkan ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah berbicara mengenai kenyamanan. Suatu rumah yang bersih pastilah menimbulkan rasa nyaman bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Ini tidak peduli rumah mewah atau rumah yang tidak mewah ya. Rumah sederhana pun, tapi bersih. Betah nggak di dalamnya? Nyaman nggak? Rumah mewah sekalipun, tetapi tidak bersih, nyaman apa tidak? Nah mungkin yang masih ragu-ragu, mungkin mereka para pemuja rumah yang kotor. Rumah yang mewah kalau kotor, nyaman apa tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak. Walaupun itu rumah yang kecil, sederhana, tapi bersih, orang akan nyaman di dalamnya. Nah, nyaman, ini artinya nggak boleh subjektif. Nyaman itu artinya harus universal. Ada orang yang rumahnya kotor, tapi dia nyaman-nyaman aja. Ada? Ada. Rumahnya ini berantakan nih, bau, berminyak, lepek, barang-barang di mana-mana, tapi nyaman-nyaman aja. Rumahku kok. Datang orang, bro, ini bersihin dong, ini masukin ke kotak dong. Apaan sih lu? Rumah gua. Ngapain komplain? Itu orangnya bener apa tidak sih? Itu bukan nyaman Bapak Ibu Saudara, itu namanya egois. Itu namanya tidak peduli. Itu namanya masa bodoh. Karena sebenarnya rumahnya tidak bersih. Rumahnya kotor. Tapi dia merasa nyaman dengan kotornya itu. Tuhan sudah membersihkan roh kita. Dia sudah berikan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus mencintai ketertiban dan kebersihan. Dia tidak bisa tinggal di dalam hati yang kotor. Itu sebabnya ketika kita sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita melihat ada kesalahan di sekeliling kita, ada dosa yang sedang kita lakukan, hati kita tenang apa tidak tenang? Hati kita nggak tenang. Dulu waktu kita belum kenal Yesus, kita melakukan dosa, kita nyaman-nyaman aja, biasa saja. Pas orang tegur, apaan sih lu bro, hidup-hidup gua. Tapi ketika kita kenal Yesus, setiap kali kita melakukan kesalahan, ada yang nggak nyaman di dalam diri kita. Ada yang bergejolak yang mengatakan, ada yang salah bro. Itu yang kita sebut sebagai Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus berdiam di dalam ketertiban dan kebersihan. Apa sih artinya nyaman? Saya temukan ada dua pengertian mengenai nyaman. Pengertian yang pertama, nyaman itu artinya segar dan sehat. Pengertian yang kedua, nyaman artinya tidak terganggu dengan kondisi di sekitarnya. Ya saya percaya rumah yang nyaman itu pasti rumah yang segar bukan? Rumah yang sehat. Rumah yang nyaman pun pasti tidak terganggu dengan hiruk pikuk di sekitarnya karena ada kenyamanan di dalam rumah itu. Roh Kudus berdiam di dalam hati yang bersih. Roh Kudus yang memberikan rasa nyaman itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Daud berkata seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tugas seorang gembala adalah menjamin, menuntun, dan memberikan kesegaran.
Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala yang baik. Mari izinkan Tuhan menuntun hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Berikan ruang bagi Tuhan untuk menuntun kita. Karena ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita menemukan kesegaran. Jiwa kita akan disegarkan. Jiwa kita akan diberikan rasa nyaman. Nyaman yang bukan berarti cukup semuanya, ada semuanya. Tidak. Bahkan ketika tidak ada pun, Tuhan sanggup memberikan kepada kita rasa nyaman itu. Namun kita perlu izinkan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Sekali lagi, kalau hanya standar dunia yang kita jadikan patokan, kita nggak akan bisa disegarkan. Kita nggak akan menemukan rasa nyaman, Bapak Ibu Saudara. Kenyamanan hanya kita temukan ketika kita izinkan Kristus menuntun kehidupan kita. Amin. Dan kenyamanan yang Tuhan berikan bukan nyamannya kita saja, tetapi kenyamanan yang Tuhan berikan, kita memberikan rasa nyaman juga bagi orang lain. Sehingga secara bersama-sama kita bisa membangun tubuh Kristus. Tuhan tidak memberikan rasa nyaman yang subjektif, yang personal saja, tidak. Dia berikan kita rasa nyaman supaya orang di sekitar kita pun yang melihat kita tinggal dalam Kristus pun merasakan nyaman. Karena sama-sama nyaman, sama-sama bisa membangun tubuh Kristus. Kalau ada satu anggota tubuh Kristus memutuskan tidak tinggal dalam Kristus, maka pastilah keberadaannya menimbulkan rasa tidak nyaman. Sehingga akan mengganggu terbangunnya tubuh Kristus yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi izinkan Kristus menuntun kehidupan kita. Yang tujuan yang kedua, mengapa hidup kita perlu dibersihkan? Tujuan yang kedua adalah kesehatan. Ada satu pepatah berkata, rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat. Sama seperti yang kita lakukan pada waktu pandemi COVID, selama kurang lebih 2,5 tahun kita laluin COVID. Ada satu hal kan yang kita lakukan secara terus menerus ya, atau secara lebih lagi ya, secara lebih baik lagi, yaitu kita harus menjaga kebersihan kita. Kita belajar cuci tangan ya kan. Yang dulunya kita makan pun gak cuci tangan, sekarang kita cuci tangan. Nah, yang gak sempat cuci tangan pakai hand sanitizer. Lalu kalau dulu kita batuk, itu udah kayak obral, buah kemana-mana. Setelah itu kita belajar, oh batuk itu mesti tutup dengan siku. Dulu kita kalau buang dahak misalnya sembarangan, cuy di mana-mana aja buang dahak misalnya. Setelah itu kita belajar untuk lebih bersih, tidak membuang dahak sembarangan. Salah satu hal yang kita lakukan selama pandemi adalah menjaga kebersihan. Sehingga kemudian dengan cara itu, musim pandemi yang berat pun kita bisa lewatinya, bukan? Tidak ada trik-trik khusus kan selama pandemi. Bahkan sebelum vaksin keluar pun gak ada trik khusus. Pasti yang paling utama, jaga kebersihan. Kita menghindari kontak, kita bagi yang sakit isoman, bagi yang bisa WFH, work from home. Tujuannya adalah supaya tetap bersih. Karena dengan bersih kita akan tetap sehat. Tuhan ingin bukan hanya roh kita saja yang sehat, tetapi jiwa dan tubuh kita pun dalam kondisi yang sehat. Maka kita perlu merelakan Tuhan membersihkan hidup kita terus-menerus supaya jiwa kita sehat. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita itu ada dalam kendali kita. Tidak ada yang bisa kendalikan pikiran kita selain kita dan Tuhan. Orang lain tidak bisa kendalikan pikiran kita.
Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita pikirkan akan menentukan sikap yang keluar dari hidup kita. Kalau yang kita pikirkan selalu yang buruk tentang orang lain, tidak heran kita menjadi orang yang emosian. Kalau yang kita pikirkan kekurangan-kekurangan orang lain, tidak heran kita menjadi orang yang pesimis, antisosial. Kalau yang terus kita pikirkan, bagaimana kalau saya mati? Bagaimana kalau saya sakit? Tidak heran kalau sikap kita seperti sikap orang yang lemah. Karena apa yang kita pikirkan menentukan sikap yang keluar dari hidup kita. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, yang enak didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Bukan berarti di antara kejadian-kejadian manis itu tidak ada kejadian yang buruk. Bukan berarti di antara perkataan yang sedap didengar ada perkataan yang tidak enak didengar. Bukan berarti di antara semua yang adil tidak terdapat ketidakadilan. Paulus pun menyetujui bahwa di dalam keadilan juga terdapat ketidakadilan. Tapi Paulus mengajak jemaat Filipi, pikirkan saja yang positif. Amin. Pikirkan saja yang baik. Pikirkan saja yang adil. Pikirkan saja yang manis. Pikirkan saja yang patut untuk dipuji. Itu tugas kita nggak bisa mengkondisikan, makanya kamu baik-baiklah sama aku, hatiku ini rapuh. Janganlah gitu, kamu ngomongnya gitu, sakit hatiku. Kita nggak bisa kontrol mulut orang mau ngomong apa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa kontrol pikiran kita. Mau fokus kemana, mau fokus kepada perkataan yang menjatuhkan atau fokus kepada perkataan yang membangun. Janganlah jahat, kecewa aku lihat kamu jahat. Kita nggak bisa kontrol orang mau buat apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap kali ada orang yang berbuat jahat, bukan itu yang mesti dipikirkan. Amin, anggota tubuh Kristus. Tuhan, janganlah kasih penyakit. Aku ini lemah, demam aja aku nggak masuk sekolah. Apalagi sekarang mencret. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi dalam dunia ini selama kita hidup, ya pasti ada penyakit. Tapi apakah kita harus fokus memikirkan sakit dan sakit dan sakit? Pikirkanlah yang baik Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanannya, saudaraku, pikirkanlah yang baik. Mari mulai arahkan fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Hanya di dalam Dia kita menemukan segala yang baik. Ketika pikiran kita sehat, baik, maka tubuh kita pun sehat. Tubuh yang sehat dapat bekerja secara maksimal. Demikian juga tubuh Kristus dapat bekerja, berfungsi secara optimal kalau setiap anggota tubuh merelakan hidupnya dibersihkan. Tubuh Kristus akan berfungsi maksimal ketika setiap anggota, masing-masing kita membiarkan hidup kita dibersihkan sehingga kesehatan yang muncul. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita tidak membangun gereja yang sempurna. Kita membangun gereja yang sehat. Tidak ada gereja yang sempurna, karena setiap gereja terdiri dari manusia. Dan setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang sedang kita bangun adalah gereja yang sehat. Katakan sama-sama, gereja yang sehat. Yang ketiga, mengapa hidup kita perlu dibersihkan? Yang ketiga, supaya sembuh. Selama saya menjadi seorang dokter, Bapak Ibu Saudara, tidak jarang saya menemukan suatu luka. Dan luka itu, kalau tidak dibersihkan dengan baik, maka luka itu akan infeksi.
mau sudah dijahit pun, diberikan antibiotik yang kuat pun, diberikan anti nyeri yang kuat sekalipun, tapi kalau tidak dibersihkan, luka itu bisa infeksi. Akhirnya luka yang sudah dijahit dibuka lagi, dibersihkan lagi. Beberapa kali saya menemukan ada luka yang infeksi. Saya berikan ada satu contoh gambar yang mungkin masih layak untuk kita nikmati ya. Ada banyak gambar lagi yang saya punya yang mungkin kurang cocok untuk kita nikmati. Mengganggu mood makan siang soalnya nanti. Nah, ini saya rasa tidak mengganggu mood makan siang. Gambar di sebelah kiri, Bapak Ibu Saudara, ada satu luka yang isinya nanah. Berawal dari sebuah jerawat dan kemudian isinya nanah. Dan dibiarkan selama 3-5 hari. Pasien ini kemudian nanya sama saya secara WhatsApp, dia tanya, "Dok, kaki saya begini nih bengkak seperti bisul. Saya kasih apa ya?" Lalu saya resepkan antibiotik yang cukup kuat. Antibiotik krim, antibiotik salep yang cukup kuat. Bukan antibiotik yang biasa. Setelah 3 hari tidak ada perubahan. Dia tunjukkan gambar yang saya buat di sebelah kiri. Wah, saya lihat, wah makin besar ya, saya katakan seperti itu. Iya, ya udah kamu datang aja ke praktek, saya harus bersihkan. Hah? Jadi dicongkel? Iya, dibersihkan, dicongkel saya bilang, dibersihkan isi-isinya. Pas, apalagi dia seorang wanita, keluhan pertamanya adalah, nggak ada orang yang bilang, "Yeah, akan dibersihkan. Tara, saya akan segera datang ke praktek dokter." Tidak. Dia akan bilang, "Sakit dok." Saya mau bilang gini, itu gak pertanyaan ya. Setiap luka pasti sakit, apalagi luka hati. Tapi ya sebagai dokter, iyalah namanya sakit, tapi nanti kita kasih ini dikit ya, kita kasih buat pengurang sakit supaya gak terlalu sakit. Ya kan? Kemudian luka itu dibersihkan, dikeluarkan, ternyata ada banyak nanah, sekitar 2,5 cc nanah di dalamnya. Tapi tidak begitu saya sembuh. Ternyata nanahnya ngumpul lagi. Lalu kemudian saya membuat luka yang baru supaya nanahnya tetap keluar. Sampai akhirnya sekitar 1 minggu barulah gambar yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, lukanya sembuh. Tuhan rindu menyembuhkan luka kita. Sangat rindu. Dan saya percaya masing-masing kita memiliki cerita tentang luka. Tidak hanya luka fisik, tapi luka batin. Ada yang luka sama pekerjaannya. Ada yang luka dengan hubungannya. Ada yang luka dengan keluarganya. Ada yang luka dengan masa lalunya. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Masing-masing kita, apalagi semakin berumur dia, semakin tua dia, semakin banyak cerita lukanya. Makanya mereka bilang, "Kau belum ada apa-apanya lagi. Aku lebih banyak makan asam, garam, kehidupan." Karena terlalu banyak cerita luka. Masing-masing kita memilikinya. Dan Tuhan tidak mau tinggal diam dengan luka tersebut. Dia sangat rindu untuk menyembuhkan setiap luka yang kita punya. Tapi supaya luka itu sembuh, maka luka itu perlu dibersihkan. Maka relakan Tuhan membersihkan luka batin kita Bapak Ibu Saudara. Memang saat luka itu dibersihkan, tidaklah nyaman. Kita akan merasakan sakit, pedih, tidak enak. Tapi hanya dengan cara itu mendatangkan kesembuhan. Luka yang hanya buka tutup saja, tapi tidak dibersihkan, luka itu akan infeksi. Dan mendatangkan kerusakan yang lebih banyak lagi. Kerusakan yang lebih hebat lagi. Demikian hidup kita. Kalau kita jalani hidup kita, menanggung luka, dan tidak kita biarkan Tuhan membersihkan, menyembuhkan luka itu. Kita terus tumpuk luka yang 1, luka yang 2, luka yang 3, tambah lagi. Maka saya mau katakan, dimanapun kita ada, kita hanya akan menimbulkan kerusakan yang hebat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Suatu tubuh yang sehat, bila ada luka pada tubuh itu, maka secara spontan, tubuh itu akan merawat luka tersebut. Tidak ada tubuh yang sehat ketika ada luka dibiarkan saja sampai terinfeksi. Kita adalah tubuh Kristus. Siapa? Sama-sama katakan, saya adalah tubuh Kristus. Kristus tidak akan membiarkan tubuhnya luka. Dia mau untuk menyembuhkan luka kita.
Tapi tugas kita ada. Kita perlu merelakan untuk dibersihkan. Walaupun itu sakit. Lukas 7 ayat 6-7. Suatu ketika Yesus mau menyembuhkan anak daripada seorang perwira. Dikatakan seperti ini. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini begitu yakin bahwa perkataan Yesus mendatangkan kesembuhan. Apakah perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Perwira ini begitu yakin apa yang Yesus katakan mendatangkan kesembuhan. Apapun. Dia tidak bilang seperti ini, Yesus katakan saja sembuh. Tidak, dia bilang apapun, perkataan ayat 7. Tetapi katakan saja sepatah kata. Apa? Katakan saja sepatah kata. Bebas Yesus, apapun yang mau kamu katakan. It's all up to you. Dia nggak bilang, Yesus katakan saja, sembuhlah ya. Maka hambaku itu akan sembuh. Dia nggak bilang seperti itu. Dia bilang, Yesus katakan saja apapun yang kau mau. Maka hambaku itu akan sembuh. Sama seperti yang kita bahas minggu lalu. Seberapa bebas kita berikan ruang bagi Roh Kudus untuk berkata-kata dalam hidup kita. Apakah kita hanya berikan ruang bagi yang mau kita dengar saja? Atau kita katakan Roh Kudus, terserah. Bebas, bicara dalam kehidupanku. Karena setiap perkataan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Ada amin. Yang terakhir, tujuan daripada hidup kita dibersihkan, yaitu supaya berbuah dan berguna. Yohanes 15 ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bagaimana cara kita berbuah kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur? Kita hanya bisa berbuah kalau kita lengket, melekat kepada pokok anggur. Dan untuk melekat kita perlu dibersihkan. Hidup kita tidak akan berguna atau sia-sia saat kita memilih untuk tidak tinggal dalam Kristus. Hari ini tidak bisa kita ulangi besok. Besok tidak bisa kita ulangi lusa. Setiap waktu tidak akan terulang 2 kali. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kembali pertanyaan kepada kita. Akankah kita membuang waktu kita secara sia-sia? Karena setiap hari yang kita pilih untuk tidak tinggal dalam Kristus, hari itu menjadi hari yang sia-sia. Tuhan sangat rindu membuat kita berguna. Dan dia sangat rindu juga untuk membuat hari-hari kita pun bermanfaat, berguna. Maka Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap manusia pasti memiliki rasa ingin tahu akan tujuan dan arti hidupnya. Untuk apa dia ada di dunia ini? Mengapa dia hidup di dunia ini? Tujuan dan arti hidup kita hanya bisa kita temukan di dalam Kristus. Dan ketika kita menemukan tujuan dan arti hidup kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan berguna. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Sekali lagi, jangan berusaha, jangan maksudnya senang hanya mencocok-cocokkan diri dengan apa kata orang. Memang yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau standar dunia yang kita jadikan patokan, kita akan capek untuk mengikutinya. Karena dia akan berubah-ubah. Harus beginilah, harus begitulah. Harus yang seperti ini, harus yang seperti itu. Mari hari ini, tetapkan diri kita untuk mengikuti standar kebenaran. Tinggal di dalam Kristus. Setiap hari yang kita hidupi dengan memilih untuk tinggal dalam Kristus akan membawa kita semakin mengerti tujuan dan arti hidup ini. Ayat yang terakhir dalam Efesus 5
ayat 8 sampai 9. Saya mengundang teman-teman yang lain untuk maju ke depan. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Memang dahulu kalian hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kalian sudah masuk ke dalam terang Tuhan. Jadi hiduplah sebagai warga kerajaan terang. Karena hidup yang dipimpin Roh Allah selalu menghasilkan semua perbuatan yang baik, cara hidup yang benar, dan sesuai dengan ajaran benar. Kita dahulunya gelap dan kemudian dipindahkan menjadi warga kerajaan terang. Dan sebenarnya kita tidak tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai warga terang. Oleh sebab itu kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ayat 9 berkata, karena hidup yang dipimpin Roh Allah selalu menghasilkan buah. Apa saja buahnya? Yang pertama, perbuatan yang baik. Yang kedua, cara hidup yang benar. Dan yang ketiga, sesuai dengan kebenaran. Yang pertama good, yang kedua right, dan yang ketiga true. Good artinya baik. Kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tidak cukup hanya perbuatan baik, tapi perbuatan kita itu pun berkenan kepada orang lain. Right, benar. Itu artinya orang merasakan bahwa benar yang kita lakukan. Kita mengerjakan pekerjaan kita dengan benar, kita dengan jujur, kita mengerjakan ujian kita dengan kerja keras, kita mengerjakan keluarga kita dengan harmonis, dengan baik, dengan komunikasi yang lancar. Itu right, itu benar. Tapi tidak cukup sampai di situ. Roh Kudus mau mengajari kita sampai kepada tahap true. Artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak selalu cocok dengan orang lain. Dan bahkan ketika kita melakukannya, ada penolakan dari sekitar kita. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang sesuai dengan kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita semua anggota tubuh Kristus, pilihlah untuk terus tinggal dalam Tuhan, di dalam segala kondisi kehidupan kita. Tinggal di dalam Kristus artinya kita merelakan hidup kita dibersihkan. Supaya kemudian hidup kita menghasilkan kenyamanan, kesehatan, kesembuhan, dan buah. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya ini memberkati semua kita yang beribadah pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih untuk pembawaan yang telah Engkau berikan bagi kami. Melalui firman-Mu, bahwa hidup kami perlu untuk dibersihkan setiap hari. Kami datang merelakan hidup kami untuk dibersihkan. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Supaya orang-orang yang di sekitar kami boleh melihat bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam diri kami. Bersihkan kami dengan firman-Mu. Bersihkan kami dengan Roh-Mu Tuhan, dengan air yang murni, supaya hidup kami terus menyenangkan Engkau, supaya setiap keputusan yang kami ambil menyenangkan Engkau saja, dan supaya setiap jalan yang kami ambil semuanya tertuju kepada Yesus Kristus saja. Kami belajar sesuatu pada hari ini, bahwa hidup ini perlu dibersihkan, karena ada tujuannya, supaya mendatangkan kenyamanan, kebersihan, mendatangkan kesehatan, mendatangkan kesembuhan, dan juga mendatangkan buah dan berguna bagi orang lain dan juga bagi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah Engkau perdengarkan. Pada dasarnya kami bukanlah orang yang suka untuk dibersihkan, tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu menyanggupkan kami, merelakan kami supaya kami bisa dibersihkan. Hari ini kami buka hati, kami buka hidup kami, beracara dalam hidup kami Tuhan. Katakan sepatah kata saja bagi kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan setiap perkataan yang keluar daripada mulut Kristus mendatangkan kesembuhan. Sehingga kami tidak lagi berjalan dengan luka batin, tapi kami berjalan di dalam kesembuhan, berjalan di dalam kesehatan, dan berjalan dengan buah-buah roh yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terima kasih buat firman yang telah Engkau perdengarkan. Saya berdoa biarlah kami semua yang mendengarkannya dapat mengerjakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami, ada 1 minggu bagi kami untuk belajar kembali. Dan kami relakan hidup kami dibersihkan, ditegur, dinasehati.
Kami relakan, kami berikan waktu kami untuk membaca firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti mengapa kami harus hidup sesuai standar kebenaran. Firman-Mu membukakan pikiran kami. Mari pakai setiap para pemimpin 4D untuk dapat meneruskan kembali firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita satukan hati kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan percayakan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makan dan minum yang telah Tuhan sediakan bagi kami sepanjang minggu ini. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus tiba bagi kami Tuhan Yesus untuk mengumpulkan Bapa korban persembahan yang ada pada kami. Engkau memberkati Bapa setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang pada saat ini ada yang memberikan korban Bapa ucapan syukur perpuluhan Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus persembahan kami ini Bapa menjadi persembahan yang harum kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan kami. Sekecil apapun itu Bapa profesi kami di tempat pekerjaan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus jika kami melakukannya dengan bersungguh-sungguh, jika kami melakukannya dengan bertanggung jawab Bapa, maka Engkau akan mengangkat kami Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati kami pada saat ini Bapa, menantikan jawaban doa Bapa untuk berkat-berkat-Mu Bapa bagi kami Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati kami Bapa sepanjang minggu ke depan. Kami percaya dengan iman Tuhan telah menyediakan Tuhan Yesus apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Bapa setiap Tuhan Yesus juga Bapa bagi kami yang menantikan kiriman dari orang tua kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa pekerjaan Bapa orang tua kami ataupun Bapa usaha Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa pada saat ini. Kami menyatukan hati kami untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis, tinggalkan kami semua, memberi dengan sisa-sisa tidak berkuasa Kau dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan kami, kikir Kau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berpikir untuk memberi kepada Tuhan tidak berkuasa. Celaka maut juga tinggalkan kami dalam nama Yesus. Sakit penyakit Kau dalam nama Yesus tidak berkuasa Kau. Terpujilah nama Bapa, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Biarlah kiranya kebenaran itu tetap tinggal dalam diri kita. Agar hidupku memuliakan
sucikan hati kami terus Tuhan, biar hidup kami memuliakan Engkau, sehingga dimanapun kami ada, terang-Mu, cahaya-Mu yang kami bawa, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Yesus benar-benar ada di dalam kami. Terima kasih buat waktu kami boleh beribadah dan kami bisa memberikan persembahan kami. Kami percaya apa yang kami kumpulkan menjadi sebuah ukuman yang harum di hadapan-Mu Tuhan untuk memberkati pekerjaan-Mu. Dan terima kasih juga buat firman, buat pujian penyembahan, buat semuanya yang sudah kami nikmati. Rohani kami dibangkitkan, dipulihkan kembali, sehingga kami pulang dengan kekuatan yang baru untuk menghadapi hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga buat Gembala Sidang yang sudah melayani. Tuhan berkati hamba-Mu ini, Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kekuatan dan kesehatan, dan juga memberikan pewahyuan dan tuntunan, sehingga hamba-Mu, Gembala Sidang kami dapat terus memimpin gereja ini sampai kepada panggilan Tuhan dan rencana Tuhan. Berkatilah keluarga Gembala, para full-timer ministry Tuhan Yesus, dan juga semua para leaders dan para pelayan-pelayan yang melayani, sehingga hari ini bisa terjadi. Berkatilah mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan membalaskan apa yang mereka korbankan, dan memperhitungkan setiap korban mereka sebagai sebuah kebenaran. Terima kasih Bapak, yang berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bagi Indonesia. Kami sudah naikkan syafaat kami, dan kami berkati bangsa kami berkati pemerintahan kami. Tercurahlah berkat Tuhan, tercurahlah kesembuhan, tercurahlah mujizat dan lawatan Tuhan atas Indonesia ini. Berdoa buat setiap bencana, tidak ada yang sampai mematikan Tuhan, tetapi hanya mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Terima kasih Bapak, berkati juga kota kami, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdoa biarlah kota ini menjadi kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, supaya banyak lagi orang-orang yang diselamatkan di kota ini, orang-orang yang mengenal akan Engkau Tuhan. Engkau dapat menunjukkan diri-Mu melalui mimpi, melalui penglihatan, dan lebih lagi Engkau sanggup untuk menunjukkan diri-Mu melalui kami orang-orang percaya dimanapun kami ada. Biarlah setiap orang benar di sekolah, di pekerjaan, di dalam marketplace kami masing-masing, kami menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami tidak malu untuk menyaksikan bahwa kami adalah Kristen, kami adalah pengikut Kristus. Dan kami berdoa Bapak, biarlah kota ini dimenangkan bagi kemuliaan nama Kristus Yesus saja. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang bergumul dengan permasalahan, yang sedang bergumul Tuhan dengan persoalan-persoalan rumah tangga. Kami percaya setiap doa tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Engkau mendengar, Engkau melihat, dan Tuhan pasti menjawab setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di penghujung ibadah. Kami berkati, kami akan pulang, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Berkati setiap kendaraan. Ada waktu bagi kami untuk bisa berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman kami. Biarlah kami pakai untuk hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menghancurkan segala pekerjaan setan, pekerjaan-pekerjaan jahat. Dalam nama Yesus tabrakan, kecelakaan, tinggalkan perjalanan kami. Mencuri firman Tuhan dari kehidupan kami. Segala bencana dan mara bahaya tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah angkat kedua tangan kita ke surga dan terimalah dengan iman berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa Tuhan kita, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah mati dan menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus menjadi teman dan sahabat yang menemani kita dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya, semua yang diberkati, sama-sama kita berkata, Amin.